Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi 31 Agustus 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus dan akan ke bulan September. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan. Dan saat ini kita akan kembali untuk memulai persekutuan doa pagi pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami pun mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau membuka mata hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami betul-betul mengerti akan firman-Mu dan kami pun dapat melakukannya. Engkau berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pun walaupun mengikuti secara daring maupun secara online di rumah, kami pun dapat betul-betul mengikuti dengan serius dan mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Karena firman-Mu adalah hidup dan firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai persekutuan doa pagi ini. Kita akan mengambil tema Jalan Orang Benar. Saya mengambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ketiga. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat
itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu, saya melihat ini adalah sebuah mazmur yang sangat baik, dan ini berkesan di dalam hati saya ketika saya melihat begitu bijaksananya pemazmur ini mengungkapkan, dan begitu berhikmat pemazmur ini mengatakan berbahagialah orang yang benar. Nah, sebenarnya mazmur ini adalah nyanyian rohani, yaitu firman yang diajarkan oleh Roh Kudus. Mazmur ini banyak dikarang oleh Raja Daud, dan kita sebagaimana kita ketahui bahwa Raja Daud memang multi talenta. Selain dia pemusik, selain dia panglima perang, dia juga pintar untuk bermazmur atau menyanyikan puji-pujian, dan dia pintar juga untuk mempunyai seni, ya. Jadi ternyata Daud, ya, salah satu pemazmur yang terkenal, memang betul-betul mendapat karunia yang luar biasa dari Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, sebagaimana kita seorang manusia, tentulah kita mempunyai aktivitas berdiri, berjalan, dan duduk. Ya, jadi semua itu hal yang dilakukan kita setiap hari. Ya, nah kemudian apalagi supaya kita berjalan itu tidak berkelok-kelok, supaya kita berjalan lurus menurut firman Tuhan, supaya kita berdiri di tempat yang benar, bukan berdiri di tempat yang salah, supaya kita duduk, berpikir, berbicara dengan orang yang benar, bergaul dengan orang yang benar, bukan bergaul dengan orang pencemooh. Di sini juga dikatakan ada tingkatan daripada 3 sifat seorang yang tidak sesuai, tidak benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah orang fasik. Apa sih yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman ini? Siapakah orang fasik itu? Kalau saya lihat, kalau saya kemudian melihat dari tafsiran, saya melihat bahwa orang fasik itu adalah orang yang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Jadi dia sama sekali tidak takut akan Tuhan, sama sekali tidak peduli dengan penciptanya, sama sekali orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Itulah orang yang fasik. Kemudian yang kedua adalah 3 sifatnya adalah orang yang berdosa. Orang berdosa itu adalah orang yang memberontak, melawan Allah, dan melayani kepentingan dosa dan iblis. Jadi orang berdosa itu, yaitu orang yang melawan Allah, melawan kebenaran, itu adalah orang yang berdosa. Dan yang ketiga sifatnya adalah seorang pencemooh. Pencemooh itu adalah menentang apa yang suci, mengolok-olok agama, dan dosa itu dianggap sebagai bahan tertawaan atau bahan lelucon. Jadi dia bercanda dan menganggap dosa itu sebagai seolah-olah sebagai bahan lelucon. Nah, itulah sifat-sifat orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang fasik dan pencemooh. Kemudian yang firman ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya, ya, orang yang berbahagia ialah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan Taurat Tuhan? Taurat Tuhan adalah firman Allah, pedoman di dalam kita berhidup, di dalam pedoman di dalam kita melakukan perbuatan kita. Itulah Taurat Tuhan. Dan Taurat itu juga menghibur kita ketika kita susah, ketika kita berduka, ketika kita sedang mengalami
musibah, masalah. Ya. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan siang dan malam. Jadi dia merenungkan itu setiap saat, mempelajari firman Tuhan setiap saat, dan mencoba untuk mengerti akan firman Tuhan setiap saat. Kemudian hasilnya apa? Ketika dia suka Taurat Tuhan, selain berbahagia, ia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang betul-betul mencintai firman Tuhan itu seperti pohon. Kalau kita melihat pohon di tepi sungai, itu adalah pasti pohon yang subur. Kenapa? Karena akarnya mengarah ke sungai. Dia mendapatkan aliran makanan, dia mendapatkan tenaga, dia mendapatkan kekuatan dari sungai. Sungai itu pun airnya tidak pernah kering. Itulah. Dan kita sebagai diibaratkan pohon, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menanam kita, dialah yang memupuk kita, dan dialah yang memberi pertumbuhan kita, memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Dan akhirnya kita akan mendapatkan buah dari Tuhan sendiri. Dia akan menghasilkan buah, dia akan menghasilkan buah-buah kebajikan. Banyak sekali yang dihasilkannya, ya terutama buah-buah yang enak, buah-buah yang baik, buah-buah yang sedap dipandang mata, buah-buah yang tidak mengecewakan. Karena pohon itu sudah subur, pohon itu ditanam, dipupuk, dan diberi pertumbuhan oleh pencipta kita. Sungguh senangnya, sungguh berbahagianya ketika kita mendapatkan makanan rohani dari Tuhan, mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Jadi ketika dia mendapat masalah pun, dia tidak takut menghadapi masalah. Karena dia tahu Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan memberikan pertumbuhan secara iman, sehingga dia dapat mengatasi segala masalah dengan baik. Dan dia tidak akan layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, pasti berbahagia, pasti berhasil, pasti berbuah, dan tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita tidak ada masalah sama sekali ya Bapak Ibu. Tetapi walaupun misalnya ada masalah, kita pun tetap kuat, tetap berdiri teguh. Karena kita tahu kepada siapa kita bergantung, yaitu kepada Tuhan Allah pencipta kita. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan Mazmur ini, saya teringat ketika saya pertama kali bekerja, saya bekerja langsung ditempatkan di luar pulau, dan saya merasa sangat terasing, dan saya merasa bingung ketika pertama kali ditempatkan di luar kota saya dan jauh di Pulau Sumatera. Nah, saya belum pernah merantau. Mungkin saya hanya pergi kalau misalnya sewaktu sebelum bekerja, hanya pergi cuma ya ke Bandung, ke Jakarta, Surabaya, tapi tidak pernah sampai ke luar pulau. Nah, suatu saat saya betul-betul harus di luar pulau dan bekerja di kota tersebut, dan saya pun merasa seperti bebas. Melakukan apa saja bisa. Tidak ada yang mengawasi saya, tidak ada yang peduli dengan saya, karena saya jauh, tidak ada yang betul-betul melihat saya. Tetapi ketika saya keluar kota, saya pun berprinsip, saya dimanapun saya berada, saya harus menjaga pergaulan saya. Dimanapun saya ditempatkan, saya harus mencari pergaulan yang baik, mencari orang yang baik, mencari kegiatan yang baik. Seringkali ketika saya kos, seringkali saya diajak,
Ya terus terang aja saya diajak untuk ke diskotek, untuk ke night club, untuk mencoba sesuatu misalnya ekstasi, narkoba. Itu sudah berkali-kali teman menawarkan kepada saya. Tetapi saya tahu, ya bukannya saya sok suci, tetapi saya tahu ketika saya terjerumus ke dalam ke situ, susah sekali saya untuk keluar dari lubang penderitaan atau lubang yang terjerumus. Nah, makanya seringkali teman-teman kos, teman-teman kerja seringkali mengatakan dan mengolok-olok saya, kamu sok suci, kamu kan di sini kan jauh dari siapapun, kamu cobalah ini, cobalah itu. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan Mazmur ini. Saya pun menjaga kehidupan saya pun menjaga hati saya pun menjaga pikiran saya, supaya saya tidak terpengaruh hal-hal yang buruk, pengaruh hal-hal yang jahat. Dan kalau saya sudah terpengaruh ke hal yang jahat, saya sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Karena Bapak Ibu, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bergaul itu adalah sebuah pilihan. Ketika saya mengikuti Tuhan, saya pun memilih jalan yang suci, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita sok suci, sok kudus. Tetapi ketika itu adalah perintah Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani dosa, bukan untuk melayani hawa nafsu kita. Kalau kita terjerumus, ya susah sekali kita untuk keluar dari lubang itu. Karena saya tahu, saya mungkin bisa mencoba-coba, tetapi saya tidak mau. Nah, ya karena itulah saya termasuk ya sedikit sekali teman, tetapi saya juga bergaul, memilih orang-orang yang bisa saya ajak bergaul. Karena saya takut pergaulan yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk pula, baik pikiran, hati, dan saya bisa menjadi jahat. Saya bukan sok suci, tetapi karena firman Tuhan yang memberikan petunjuk, pedoman, supaya saya hidup benar, saya pun hidup benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Karena itulah jawaban atas semua masalah kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesedihan, firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan. Bukan orang, tetapi firman Tuhan dan Tuhan Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan. Percayalah bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang memberikan kita pedoman supaya kita hidup benar di dunia ini dan supaya kita menjaga kekudusan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat dan kita akan memulai untuk beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana mengingatkan kami untuk terus mencintai firman-Mu, membaca firman-Mu, dan merenungkan dan melakukan firman-Mu pagi, siang, malam. Berkati agar kami pun dapat melakukan firman-Mu. Tolong Bapa, Engkau sanggupkan kami, Engkau berikan kami kekuatan agar kami dapat melakukan firman-Mu. Mungkin berat, mungkin banyak alasan, tetapi biarlah kami pun bertekad untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan kepada kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala orang fasik, pencemooh yang mengolok-olok kami. Tolong Bapa, berikan kekuatan kami, dan biarlah kami pun dapat menjadi seorang Kristen. Biarlah kami pun dapat menjadi seorang yang betul-betul beriman kepada Engkau, mempercayai Engkau segenap hati kami, segenap pikiran kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah
kami pun dapat menyebarkan firman-Mu ini, memberikan kekuatan kepada orang lain yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga bersehati untuk berdoa untuk kondisi negeri ini, terutama untuk karena COVID-19 ini. Tolong Bapa, biarlah masa pandemi ini dapat segera berakhir, dan biarlah Engkau berkati agar mereka yang terkena COVID, biarlah Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, agar mereka dapat segera sembuh dari sakit COVID ini. Berkati juga program vaksin yang masih berjalan dan masih belum selesai. Biarlah Engkau berkati agar semua program vaksin ini dapat berjalan, sehingga kekebalan dapat menyebar dan dapat kami berhidup dengan virus ini dengan baik Tuhan. Karena kami tahu bahwa sangat sulit virus ini untuk hilang, tetapi kami percaya bahwa dengan kekebalan daripada imunitas kami pun dapat tidak terkena virus ini lagi. Tolong Bapak Engkau juga berkati akan pemerintah kami, biarlah mereka pun dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang baik, sehingga seluruh baik kesehatan maupun perekonomian dapat berjalan dengan baik. Tolong juga Engkau berkati akan para pejabat dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan sampai ke tingkat ke bawah daerah, berkati kesehatan mereka, dan biarlah Engkau terus memberkati mereka, sehingga mereka pun dapat memerintah kami dengan bijaksana, dengan hikmat. Tolong Bapak Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang saat ini sudah lansia, berkati dan berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka pun tetap beriman kepada Engkau dan tetap bertumbuh secara beriman kepada Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami yang akan menyelenggarakan ibadah onsite lagi ketika pada bulan September. Biarlah Engkau memberkati seluruh persiapannya, pengkhotbah maupun petugas pelayan. Engkau berkati agar mereka pun dapat menyiapkan dengan baik. Dan biarlah kami pun dapat beribadah secara online maupun onsite dengan baik pula. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk rezeki kami Tuhan. Berkati rezeki kami, berkati penghasilan kami, sehingga kami dapat hidup layak. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati akan sekolah-sekolah yang mungkin sebentar lagi juga akan mengadakan tatap muka. Biarlah Engkau memberkati seluruh persiapannya. Berkati pengurus, berkati kepala sekolah, berkati para guru, dan berkati para murid. Biarlah mereka pun dapat menikmati kembali sekolah tatap muka. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Dan saat ini kembali kami akan beraktivitas, biarlah Engkau terus memberkati. Engkau juga berkati para pendeta Adonsi Pramana, Engkau berkati seluruh pelayanannya dan keluarganya. Engkau berkati akan juga Pendeta Emeritus Yulinun Purwanti, berkati akan pelayanan dan kesehatannya. Engkau berkati juga calon pendeta Saudari Siska, berkati juga akan kesehatan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati seluruh aktivitas gereja ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan persekutuan doa pagi ini. Ingatlah akan firman Tuhan, tetaplah pegang firman Tuhan, dan tetap bergantung kepada Tuhan pencipta kita. Amin. Tuhan berberkati kita semua.